Tribuners, saat ini saya sudah bersama salah seorang motoris di Jembatan Ketapang Koawi. Dengan Bapak siapa ini? Ya baik, dengan Pak Virgo Sarumi, motoris taksi laut yang setiap hari antar jemput penumpang atau pengunjung yang ke Pulau Mansinam, bahkan pulang ke sini masyarakat setempat ke Pulau Mansinam. Oke, Pak Virgo, Bapak saat ini tinggalnya di Manokwari atau dari Pulau Mansinam? Kalau saya sendiri tinggal di Pulau Mansinam. Wah, dari Pulau Mansinam menuju ke Jembatan Ketapang Koawi setiap hari itu berangkat mulai jam berapa tuh Pak? Kalau sini setiap pagi jam 7.30 itu kita sudah harus, jadi jam 7.30 anak sekolah sudah harus ke sekolah, jadi kita stay-nya jam 7 pas atau jam 6.30 kita sudah stay untuk antar anak sekolah sama pegawai ke kota dulu, nanti kita pulang istirahat sedikit, baru nanti kita jalan lagi untuk penumpang yang biasa. Oke. Nah, jadi Tribuners, untuk motor tempel di Jembatan Ketapang Koawi ini disebut dengan taksi laut. Nah, Pak Virgo ini salah satu motoris taksi laut di Jembatan Ketapang Koawi yang sudah standby di mengantar aktivitas antar jemput penumpang dari Pulau Mansinam ke Jembatan Ketapang Koawi sudah dimulai dari pukul 6.30 ya Pak. Itu udah mulai antar anak sekolah dan pegawai. Nah, biayanya Pak untuk satu kali perjalanan dari Pulau Mansinam ke Ketapang Koawi atau sebaliknya? Kalau di sini kita bagi dalam dua kategori harga transportasinya. Jadi kalau anak sekolah di sini kita tidak tentukan. Karena itu juga anak-anak kita, jadi kadang mereka bayar 3.000, kita terima 3.000. Transportasinya 5.000, cuman itu anak-anak kita, jadi kita berikan 3.000, mereka kalau kasih 3.000 kita terima. Kalau kadang tidak juga kita terima karena itu anak-anak kita. Kalau tanpa kita mereka tidak mungkin sampai di sini, jadi kita terima. Kalau untuk penumpang biasa sendiri, satu kepala biasa 10.000. Kalau kadang ada yang charter, kalau charter antar jemputnya 300, jadi itu PP. Jadi ke Mansinam depan Tugu Pendaratan itu 300. Kalau ada tempat wisatanya Suarnabo itu berarti harganya agak naik lagi. Dia bisa 400 sampai 500 gitu. Nah itu Tribuners, kalau kalian mau berwisata ke wisata religi Pulau Mansinam, Pulau Pendaratan Injil pertama di Tanah Papua, harga yang kalian harus siapkan untuk transportasi sekisaran itu ya, seper orang 10.000 untuk hari biasa, tapi kalau charter satu taksi laut bisa sampai 500.000 tergantung kalian mau berkeliling di mana saja. Ya. Nah, Pak Virgo sendiri sudah berapa lama sih menjadi motoris? Semenjak selesai sekolah. Oh iya, ya. Sekitar tahun berapa tuh Pak? Kalau saya sendiri mungkin dari tahun 2007 lah. Wah, sudah lama sekali ya Pak Virgo. Kira-kira sampai saat ini sudah berapa banyak motoris taksi laut? Sekarang sudah lebih dari 30. Sudah lebih dari 30. Sudah lebih dari 30 taksi laut. Nah, taksi laut sendiri seperti Pak Virgo bisa jelaskan ini menggunakan mesin apa, terus desain seperti apa nih? Kalau ini ada yang kalau ini body namanya. Jadi ada body dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari fiber. Cuma kalau untuk sekarang kita semua sudah pakai fiber. Nah, kalau dulu kita pakai kayu. Jadi kayu di dinding baru kita pakai jalan. Tapi kalau sekarang sudah ada fiber. Ini fibernya fiber. Ada yang beli sendiri, ada yang bantuan. Gitu. Jadi kalau motor tempelnya motor 15 PK. 15 PK ya. Ini udah ada sel suryanya juga, dipasang sel surya. Kapasitas penumpang Pak untuk taksi laut ini? Kapasitas penumpang di sini tergantung perahunya juga. Iya, tergantung perahu. Ada perahu yang besar, maksimal kalau perahu besar maksimal 20. Mesinnya ya Pak? Ya. Enggak, dari bodi perahunya. Bodi perahunya. Jadi kalau yang macam begini muatnya 20. Ini rata-rata 20 semua. Satu kali untuk sehari itu isi bahan bakar berapa banyak tuh Pak untuk persiapan motoris? Di sini kalau tidak rame, kadang cuma 10 liter aja kita pakai sampai malam. 10 liter, ya. Seberapa tuh Bang? Itu untuk
8 kali jalan. Jadi 4 kali ke laut, 4 kali ke darat. Siap. Berapa ratus ribu Pak? 10 liter. Kalau di sini kita mungkin sedikit kendala dengan pompa bensin. Jadi kita di sebelah sini ada tempat jual bensin. Cuma BBM-nya 5 liter 75.000 per Oh, per 5 liter. 5 liter ya. Ya, siap. Nah Pak, tadi Bapak sudah singgung kalau rame cuma 10 liter. Nah, hari-hari ramai di Jembatan Ketapang Kawi itu kapan saja tuh Pak? Kalau di sini setiap tahun sekali ya. Kalau kemarin kan kita tahu semua bahwa baru habis perayaan HUT PI 5 Februari. Nah, itu salah satu hari yang paling ramai buat kita, khususnya orang Papua. Lebih khusus orang Mansinam. Di situ hari yang paling ramai buat kita. Kalau motoris ya kita bersyukur karena pendapatannya agak meningkat. Jadi kalau mungkin ditambah lagi dengan ada libur mungkin atau lebaran itu biasa ada agak rame gitu. Banyak pengunjung yang berlibur ke Mansinam, kita biasa ambil. Jadi di situ rame di situ. Kalau hari biasa nih Pak Virgo biasa dapat kisaran berapa untuk pemasukan? Kalau hari-hari biasa seperti begini ya kita tidak bisa tentukan. Kadang 300, paling tinggi 400. Tapi kemarin HUT PI tiap 5 Februari itu, apalagi yang 5 Februari lalu, sampai dapat berapa Pak Virgo kira-kira motoris? Kalau 5 Februari yang kemarin, puji Tuhan, saya kemarin sendiri dapat uang 5 juta. Puji Tuhan sekali, memang berkah sekali ya untuk para motoris di Jembatan Ketapang Kawi tiap perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang dirayakan tiap 5 Februari terpusat di Pulau Mansinam. Ini merupakan berkah sekali setahun bagi para motoris di Jembatan Ketapang Kawi. Itu karena pada hari itu juga biaya itu dinaikkan ya Pak. Dari hari biasa 10.000 kalau kita minta hari biasanya 10.000, tapi pada saat waktu tanggal 4 kita rapat di sini kita cuma minta 1 hari saja untuk 20.000. Nah, disetujui kita tanggal 5 Februari kita minta per kepala 20.000. Dan semuanya menerima dengan baik pengunjung karena tahu bahwa ini adalah momen sekali setahun. Nah, cuma 5 Februari itu ya. Hari selanjutnya kita kembali ke normal 10.000 seperti biasa. Tapi Pak Virgo, kalau menunggu sekali setahun begitu terus ya momennya sekali setahun, kan cukup lama tuh Pak Virgo. Nah, harapan dari Pak Virgo sendiri saat ini kan sedang Pulau Mansinam selalu gencar pemerintah mau genjot para wisatanya. Harapannya dari Bapak sebagai motoris, apa nih yang harus dilakukan? Iya, baik. Mungkin terlepas dari itu, saya sendiri warga kampung Mansinam, yang saya maksudnya sangat mengharapkan buat pemerintah mungkin bisa bantu kami dengan membangun sebuah wisata yang lebih modern lagi di Mansinam, sehingga banyak pengunjung yang datang, biar kita juga bisa penghasilan kita taksi laut juga bisa meningkat. Selepas dari itu mungkin salah satunya yang saya mungkin mau titip, ini mungkin mereka lihat jembatan kita ini. Jembatan ini dari dulu sampai sekarang, dari tahun ke tahun hanya kayu saja terus. Kalau boleh pemerintah tolong bangun yang beton, sehingga kita tidak perlu setiap tahun mau 5 Februari kita harus kerja ganti-gantikan. Ini baru dicat ya Pak? Ini baru dicat, ini hanya dicat saja. Hanya dicat saja Pak. Kemarin kita memang bantu untuk balok-baloknya di atas saja, kalau tiang-tiangnya tidak diganti. Jadi mungkin itu salah satu yang mungkin dari kami motoris, saya mewakili titip untuk pemerintah setempat. Untuk mungkin tolong perhatikan jembatan kita. Kalau wisatawan luar negeri juga sering datang, gimana tuh interaksinya? Susah juga bahasa Inggris atau seperti apa? Kalau di sini, puji Tuhan karena kita di sini memang bukan ini guide juga sih, bukan. Cuman ada keluarga kita yang bisa berbahasa Inggris. Kalau kita bawa dari sini ke sana, kita langsung arahkan ke
keluarga kita untuk mereka di sini. Kalau tidak, kadang kita pakai juga web Google. Wah, luar biasa sekali para motoris ini bagaimana mengakali kalau ada wisatawan luar negeri ini. Nah, kalau mereka udah datang tuh para bule-bule ini ya, wisatawan luar negeri, itu bayarnya sama 10.000 atau mereka lebih kasih lebih? Itu kita tidak bisa ini karena kita hanya melayani, jadi harganya tetap sama terkecuali mereka minta diantar atau charter, ya Luar harganya biasa beda. Sekali. Begitu. Itulah Tribuners bagaimana keramahan orang-orang di Pulau Mansinam khususnya para motoris untuk menjamu tiap wisatawan baik domestik maupun internasional yang datang ke Pulau Mansinam. So kalian jangan ragu khawatir untuk datang berwisata ke Pulau Mansinam karena ada para bapak-bapak motoris yang siap mengantar kalian ke manapun kalian mau dengan harga yang ramah di dompet. Tribuners, saat ini kita sudah berada di Tugu Pendaratan Injil di Pulau Mansinam dan Tribuners bisa lihat dua patung ini dibangun untuk mengenang kedua misionaris yakni Otto dan Geisler yang pertama kali menyebarkan misi evangelis Kristen Protestan di tanah Papua dimulai dari Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Dalam nama Tuhan kami menginjakan kaki di tanah ini. Tribuners, setelah puas berkeliling di Pulau Mansinam, melihat situs-situs sejarah apa saja yang ada di Pulau Mansinam, samping saya sudah bersama dengan Mama Weli Rumsayor, Kepala Kampung Pulau Mansinam. Selamat sore Mama. Selamat sore juga. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Mama. Nah Mama, kira-kira saat ini Pulau Mansinam punya berapa banyak penduduk? Pulau Mansinam punya jumlah penduduk itu 1.400 lebih penduduk. Yang rata-rata pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari paling banyak itu ada di petani, nelayan, ya, buruan tuh apa ya, itu paling banyak nelayan dengan petani. Sedangkan pegawai negeri sekitar 30-an. Petani dan juga nelayan. Nah Mama, kalau wisatawan datang ke Pulau Mansinam itu akan diajak kemana saja nih Mama? Ya, kalau tamu wisata yang datang ke Mansinam, mereka paling kunjungan mungkin di situs Pekabaran Injil, Sumur Tua, dan mungkin di Patung Kristus. Selain dari wisata religi, apa lagi yang ditawarkan Pulau Mansinam? Ya,
Kalau di wisatanya? Pulau Mansinam paling banyak tamu wisata, tapi juga wisata rohani juga kadang masuk di Pulau Mansinam, bisa melaksanakan kegiatan di Pulau Mansinam. Tapi juga dari pemerintah juga banyak kegiatan yang dibuat di Pulau Mansinam juga. Sepertinya ada banyak juga peninggalan-peninggalan Jepang yang ada di Pulau Mansinam ya, Bu? Iya, peninggalan depan bukan saja yang ada di ini, banyak juga yang ada ditemukan di Pulau Mansinam. Ada gua-gua yang mereka dulu buat, itu sampai sekarang masih ada. Bahkan bangkai kapal Ya, dan juga kapal. pesawat Ya, juga ada di dasar. ya temuan Wow. paling banyak itu ada di Pulau Mansinam, karena di darat ada, bahkan di sini juga kita punya lapangan pesawat dulu. Itu ada. Jadi ada kapal yang tinggalkan rusak sudah tenggelam, itu banyak juga di Pulau Mansinam. Paket komplit ya Ada. berarti Mansinam Itu ini, semua Mama. ada. Nah, Mama, Pulau Mansinam ini selain paling ramai dikunjungi pada 5 Februari, HUT Pekabaran Injil, pada saat-saat apa lagi sih ramai dikunjungi, bisa tahu? Iya. Kalau biasa ramai itu paling ada tamu. Itu dari Jakarta. Kalau ada kegiatan di Kota Manokwari atau tamu dari mana saja, kalau ada kegiatan di Kota Manokwari, mereka harus datang ke Pulau Mansinam sebelum mereka kembali ke tempat tugas mereka masing-masing atau tempat tinggal. Mereka berkunjung ke Mansinam dulu, karena kata mereka belum ke Pulau Mansinam berarti mereka belum menjaga Kota Manokwari. Wah, itu tuh. Jadi kalau belum ke Mansinam berarti belum ke Manokwari itu namanya, belum lengkap ya. Ya. Nah, Mama, berarti pariwisata masyarakat itu sangat, selain tadi mata pencarian nelayan dan juga petani, tapi sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata nih. Iya. Nah, apa harapan Mama untuk bagi pemerintah daerah maupun masyarakat kampung sendiri untuk pengembangan pariwisata Pulau Mansinam ke depan? Iya, ini kita berharap dari pemerintah untuk memperhatikan kami di Pulau Mansinam, karena banyak hal yang harus kami buat di Pulau Mansinam supaya ke depan ya kita bisa tahu dan pemerintah juga bisa tahu kunjungan yang datang ke Pulau Mansinam ini. Kita bisa tahu berapa banyak orang, dan memang salah satu untuk tamu wisata berkunjung itu Pulau Mansinam yang bisa dikunjungi oleh banyak orang, dan itu setiap hari itu paling banyak bisa sampai ada 10 orang, yaitu dalam satu hari itu bisa ya berkunjung. Apalagi waktu-waktu libur kayak hari Sabtu itu paling banyak juga yang datang. Namun kami di sini cuma yang ada belum bisa kita belum bisa menerima itu dengan baik, karena kondisi yang ada di Pulau Mansinam ini masyarakat ini cuma hanya jual minat, sedangkan makan dan minum itu mereka nantinya belum punya warung supaya kita bisa tamu yang datang mereka mau jalan sampai di mana mereka lapar itu sudah ada di warung makan. Dan mungkin tempat istirahat ini yang kita harus lihat, menata ini dengan baik supaya orang datang duduk santai makan juga. Itu ya mungkin Ya, penataan ke depannya ini ya, Mama, Nanti ke depan. manajemen pariwisatanya ini. Ya. Di Kampung Mansinam sendiri sudah punya Pokdarwis, Mama? ada, sudah ada. Itu Kelompok ada saudara 3 kelompok yang sudah dibentuk, namun ya seperti dibentuk terus begitu saja, lepas begitu saja. Tidak ada pemantau dan tidak ada pengawasan yang kurang bagus. Makanya dia tidak berjalan terus. Tidak tahu sampai di mana dia punya. Kalau yang satu dia masih aktif, tapi yang 2 sudah tidak aktif. Yang aktif itu Pokdarwis apa, Mama? Itu dari Salobar. Oh, Pantai Salobar, Ya, Pantai luar Salobar. biasa ya. Nah, Mama, jadi kalau wisatawan datang ke sini belum ada tour guide khususnya ya? Belum ada. Itu dia salah satunya ya. Ya, di sini Apalagi yang dari mancanegara ya, bule-bule ya, Mama? ya, itu belum ada. Semua belum ada karena orang yang kita mau kasih untuk pemandu itu harus orang yang sudah paham, yang sudah tahu
tentang sejarah, karena tidak bisa kita kasih sembarang orang. Kalau dia tidak tahu sejarah, kita pasar dia bisa cerita sejarah tertabla balik. Ya, orang yang betul sudah tahu tentang sejarah, dan itu orang yang benar-benar ada di Pulau Mansinam yang punya hati Mansinam yang kita harus, supaya dia menceritakan sejarah, menceritakan dia punya moyangnya seperti apa, dia harus cerita begitu. Jadi pelatihan Iya. tour guide-nya ini juga belum ada, jadi ini belum ada pelatihan begitu. Lalu ya kita kan kadang orang turun ada yang jalan dengan tamu yang datang jalan, tapi dia kan tidak tahu cerita, bisa dicerita sembarang. Dia cuma cerita ini tempat yang foto dengan Tesla dulu, tapi cerita sampai ke sana itu tidak ada. Jadi itu dia Tribuners, bagaimana harapan dari Maweli Rum Sayur, Kepala Kampung Pulau Mansinam untuk pengembangan pariwisata di Pulau Mansinam ke depannya. Kalian juga bisa membantu untuk pengembangan pariwisata Mansinam dengan cara datang berkunjung ke Pulau Mansinam dan jadilah wisatawan yang bijak dengan cara membantu membeli barang yang dijual oleh masyarakat lokal Pulau Mansinam, dan juga please untuk jangan meninggalkan sampah di Pulau Mansinam. Oke Tribuners, terima kasih sudah menemani saya berkunjung dan berkeliling ke Pulau Mansinam. Saya Kresensia Kurniawati bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.